Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, saya Vera Bahasuan. Pemirsa PDI Perjuangan menggelar jumpa pers terkait upaya penyegelan dan penggeledahan kantornya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada malam ini. Untuk mengetahui informasi terkini dari kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, akan disampaikan oleh Yunia Harsari. Yunia, apa saja poin penting yang disampaikan dalam jumpa pers PDIP malam ini? Vera, tadi ada sejumlah hal penting yang disampaikan oleh pengurus jajaran DPP PDI Perjuangan, lalu kemudian ada Sekjen PDIP dan juga tim hukum yang telah ditunjuk. Pada intinya tadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa permohonan penetapan Harun Masiku bukanlah untuk pergantian antar waktu, namun untuk penetapan calon legislatif terpilih DPR RI periode 2019-2024. Hal inilah yang kemudian dinilai oleh PDI Perjuangan tidak dilaksanakan oleh KPU yang kemudian menetapkan Rizky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang telah wafat pada 2019 yang lalu. Namun tadi disampaikan ada 7 poin yang disampaikan secara rinci. Yang pertama, PDIP menilai bahwa KPK seharusnya wajib mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menjunjung tinggi mekanisme hukum dalam kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Yang kedua, penetapan calon terpilih seperti yang tadi disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini berdasarkan permohonan pelaksanaan putusan MA yang biasa dilakukan oleh parpol yang merupakan persoalan sederhana sebagai bagian dari kedaulatan parpol yang diatur secara tegas dan rigid dalam undang-undang, sehingga sebenarnya tadi menurut PDIP tidak ada satu orang pun yang bisa menegosiasikan hukum positif yang telah diputuskan tadi. Yang ketiga, penangkapan terhadap Wahyu Setiawan yang kemudian dikaitkan dengan proses permohonan pelaksanaan putusan MA ini tidak dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan karena tadi dari tim hukum PDIP menyatakan dan berdasarkan pada rilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana oleh Wahyu Setiawan tersebut dilakukan pada pertengahan Desember dan akhir Desember 2019, sedangkan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020. Yang keempat, PDIP menilai apa yang terjadi ini bukan OTT, melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan yang berdasarkan pada Sprinlidik yang ditandatangani oleh Ketua KPK pada tanggal 20 Desember 2019 yang ini merupakan hari di mana adanya pergantian dari pimpinan KPK yang lama ke pimpinan KPK yang baru yang kemudian di-framing dari media tertentu dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh 2 staf Sekjen PDIP, dan PDIP menduga ada upaya sistematis dari oknum KPK yang membocorkan info penyelidikan tersebut kepada media, lalu tujuannya atau ada maksud untuk merugikan dan menghancurkan PDI Perjuangan. Yang kelima, PDIP menyesalkan adanya pemberitaan sepihak tersebut sehingga tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan mengambil langkah hukum secara perdata dengan berkonsultasi kepada Dewan Pers. Yang keenam, upaya penggeledahan dan penyegelan oleh penyidik KPK di gedung DPP PDI Perjuangan pada tanggal 9 Januari 2020 yang lalu dikatakan tanpa izin tertulis dari Dewan Pengawas, dan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar kode etik. Penggunaan Sprinlidik lama guna melaksanakan OTT pada masa kepemimpinan KPK yang baru ini juga dinilai oleh PDI Perjuangan bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan Undang-Undang KPK yang baru. Dan yang terakhir, PDIP berpandangan bahwa konstruksi hukum yang sebenarnya terjadi dalam kasus dugaan suap yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan ini adalah perkara penipuan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan kemudian menyeret PDI Perjuangan di dalamnya. Vera. Ya, Ayu, PDIP mengaku juga akan melakukan upaya hukum terhadap oknum KPK yang membocorkan informasi terkait dengan kasus tersebut ke media. Nah, seperti apa upaya hukum yang dimaksud oleh PDIP ini? Tadi juga sudah ditanyakan secara mendalam atau ditanyakan lebih jauh kepada tim hukum dari DPP PDI Perjuangan, namun tadi disampaikan oleh Wakil Koordinator Tim Hukum DPP PDI Perjuangan Teguh Samudra, pihaknya hingga kini masih mengkaji kemungkinan apa saja yang dapat dilakukan oleh pihaknya untuk kemudian memproses kasus ini atau untuk membawa oknum KPK yang membocorkan kepada media tersebut ke jalur hukum. Namun hingga saat ini tadi pada saat konferensi pers belum ada langkah pasti yang disampaikan kepada awak media, dan selengkapnya berikut adalah pernyataan dari Teguh Samudra.
Yang terjadi adalah dugaan ada upaya sistematis dari oknum KPK yang melakukan pembocoran atas informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyelidikan kepada sebagian media tertentu dengan maksud untuk merugikan atau menghancurkan PDI Perjuangan. 5. Kami sangat menyesalkan adanya pemberitaan sepihak yang objek pemberitaannya tersebut seharusnya merupakan konten pro justisia yang belum terbukti akan kebenarannya dan masih berada pada tahap penyelidikan. Sehingga terhadap hal tersebut tidak tertutup kemungkinan kami akan mengambil langkah hukum, tentu dengan berkonsultasi kepada Dewan Pers lebih dahulu. Nah, bahwa terkait upaya penggeledahan dan penyegelan yang hendak dilakukan oleh KPK di gedung PDI Perjuangan pada tanggal 9 Januari 2020 tanpa izin tertulis dari Dewan Pengawas adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar kode. Vera, demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ayu Yunia melaporkan langsung dari kantor DPP PDIP. Selamat bertugas kembali.